Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Adil Kak Talino, Wacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Hai masyarakat Kabupaten Ketapang, selamat berjumpa kembali di kesempatan pagi hari ini. Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lebih atau lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami Radio Kabupaten Ketapang yang kami pancar luaskan dari Jalan Letkol M. Thohir nomor 45 Ketapang, Kalimantan Barat. Pendengar, hari ini tanggal 16 April 2026 dan beberapa hari ke depan kita akan sama-sama memperingati Hari Kartini yang ke-147 tahun 2026. Untuk atau menjelang peringatan Hari Kartini, PKBI Cabang Ketapang bersama Radio Kabupaten Ketapang akan mempersembahkan pembacaan puisi yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Hajah Hartati M. Thohir selaku penasehat PKBI Cabang Ketapang. Kemudian Ananda Raisa Hanifa Erlanda. Ananda Raisa ini adalah Ketua Forum Remaja PKBI Cabang Ketapang. Juga ada Ibu Veronica Yeni, beliau adalah bendahara PKBI dan ada di samping saya, tidak terlihat di kamera. Dan ada Ananda Cesa Ramadhani, anggota Forum Remaja PKBI Cabang Ketapang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Lili. Raisa juga, apa kabar Raisa? Baik Ibu. Cesa gimana? Baik. Oke, hai dulu dong. Baik, pemirsa spesial pagi hari ini kami sengaja tidak di ruang studio supaya lebih leluasa. Kami ada di aula rapat Radio Kabupaten Ketapang. Baik, kita langsung saja dalam rangka memperingati Hari Kartini yang ke-147 tahun 2026 ini dengan tema Perempuan Berdaya Komunitas Sejahtera. Sebelumnya kita ingin mendengarkan dulu sedikit pendapat atau pandangan seorang Ibu Hajah Hartati M. Thohir selaku penasehat PKBI terkait dengan Hari Kartini ini. Silakan Ibu sebelum kita berpuisi. Oke. Iya. Terima kasih Mbak Lili. Saya Ibu Hajah Hartati M. Thohir. Terima kasih untuk Radio RKK yang pada hari ini memberi kesempatan kepada PKBI Cabang Ketapang, khusus pada adik-adik forum remaja untuk bisa mengekspresikan sejarah dan pola pikir Kartini yang pada tahun ini yang akan kita rayakan pada tanggal 21 April nanti, yaitu peringatan yang ke-147 tahun. Pendengar sekalian, kita kalau mengingat memperingati Hari Kartini, cenderung kita akan hanya memperingati dengan berbusana kebaya. Kemudian seremonial, lomba-lomba Ibu ya. Iya. Itu sangat baik sebetulnya untuk memberikan semangat melalui event-event tertentu. Tapi yang lebih harus juga kita hayati bahwa surat-surat Kartini sebetulnya sangat jarang, terutama di Ketapang ini, disosialisasikan dan dibacakan pada momen-momen menjelang Hari Kartini. Bukan begitu ya Mbak Lili ya? Iya, betul. Jadi PKBI melalui saya pribadi dan beberapa pengurus ini sebetulnya sudah menginisiasi ya pembacaan Hari Kartini ini, pembacaan surat-surat Kartini ini 8 tahun yang lalu sebetulnya kita mengadakan lomba. Iya. Dan ini untuk kedua kali kami di RKK ini, betul nggak? Betul banget Bunda. Ya. Jadi pendengar sekalian, kita mengajak dan nanti mendengar bahwa Kartini itu ternyata sangat multi talenta dan kemudian sangat visioner di zamannya. Bayangkan pada waktu itu saja dia sudah menulis
dan bukan pada rekan-rekan yang di dalam di wilayah Rembang. Jauh nun di sana, di seberang lautan, yaitu ke negeri Belanda melalui sahabat-sahabatnya. Ya, antara lain kan Ibu Abendanon ya, yang itu. Kemudian juga beliau ini adalah Bunda literasi pada zamannya. Kita melihat bahwa referensi buku-buku yang dibaca itu antara lain karangan Max Havelaar, ya kan, dan buku-buku segala macam yang waktu itu surat kabar terbitan-terbitan itu semua dibacanya. Jadi ini juga menjadi inspirasi bagi remaja, ya Kak Kaisa dan Kak Raisa, yang sekarang ini budaya membaca ini agak-agak gimana ya, gitu. Ya, harus kita bangkitkan kembali, ya kan, dengan adanya Bunda literasi ya dari saat ini sampai ke kecamatan ada Bunda literasi, ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sebelum nanti kita lanjutkan dengan pembacaan surat Kartini dan puisi-puisi. Oke, baik Bunda. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya saya ulangi lagi ya. Peringatan Hari Kartini ke-147 tahun 2026 difokuskan pada pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dengan agenda utama termasuk Kartini Challenge 2026 atau lomba esai, lomba video dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dengan tema umum yang relevan mencakup perempuan, berdaya, komunitas sejahtera, dan fokus pada peran perempuan di era digital serta perjuangan emansipasi. Pendengar, kami juga mengucapkan terima kasih banyak khususnya kepada ibunda kami, Ibu Hajah Hartati M. Thohir. Beliau adalah salah satu tokoh perempuan di Kabupaten Ketapang yang sangat-sangat peduli kepada hal-hal yang terkait dengan perempuan dan anak sampai dengan hari ini di usia beliau yang sudah tidak muda lagi, namun semangatnya mengalahkan kami-kami yang muda-muda. Terima kasih ya Bunda ya. Baik, siap Bunda. Dan untuk pembacaan surat Kartini ini siapa nih yang akan membacakan ini Bunda? Jadi surat Kartini ini sebetulnya rencananya kemarin ada beberapa pengurus dari PKBI. Karena ada tugas pokok dan fungsi beliau. Iya. Jadi ini mungkin diwakili oleh saya. Oke, Bunda. Walaupun nanti agak-agak beda gimana. Tapi kalau Bunda yang bacain pasti lebih luar biasa. Iya. Oh iya, saya juga ingin menyapa Kak Dini ya. Kak Dini Rahmasatuti yang saat ini beliau menjabat sebagai Ketua PKBI Cabang Ketapang, dan beliau janji tadi by phone bahwasanya akan hadir di kesempatan lain atau kesempatan mendatang dan akan menginformasikan kepada kita semuanya terkait dengan keberadaan PKBI Cabang Ketapang. Silakan Bunda untuk bisa memulai pembacaan surat Kartininya. Pemirsa, kita simak bersama pembacaan surat Kartini oleh Ibu Hajah Hartati M. Thohir. Baik, rupanya saya dapat kesempatan pertama. Iya, harus dong. Iya. Mungkin dan Ananda Cis Raisa dan membacakan saja. Oke. Nanti juga Ananda Cesa akan membacakan dua buah surat. Oke, baik. Jadi saya ini mungkin mengawali dengan surat Kartini yang isinya itu adalah berkaitan dengan pendidikan perempuan dengan kepedulian Kartini, bahwa dikala beliau itu berusia muda, itu di Indonesia masalah kesehatan ibu yang hamil dan melahirkan itu ternyata menjadi masalah utama juga. Jadi itu terjadi sampai saat ini, masalah itu yang perlu juga kita selesaikan. Jadi saya akan mulai membacakan surat Kartini ini. Kan saya mulai.
Oktober 1901 kepada Nona Estela Jihandra. Adapun sekarang, wahai teman setia, saya akan bercerita kepadamu. Tentu saja benar-benar dari hati ke hati tentang berbagai hal mengenai rencana kami. Jalan bagi kami untuk berdiri sendiri akan terbuka. Dengan demikian, kami dapat mengabdikan diri kepada sesama manusia seperti menjadi dokter, bidan, guru, pengarang, dan ahli dalam berbagai seni rupa. Kamu tahu bahwa pemerintah dalam hal ini yang diusahakan oleh Direktur Pengajaran, Ibadah dan Kerajinan sedang membuat rencana untuk mendirikan sekolah bagi anak-anak perempuan Bumi Putra. Sebagai percobaan akan didirikan sekolah lengkap dengan asrama bagi anak-anak perempuan. Pembesar-pembesar Bumi Putra, istri direktur bertanya, apakah saya mau menjadi guru pada sekolah tersebut? Saya suka sekali, tapi saya tidak dapat menjalankan tugas itu karena saya tidak dididik dan tidak cakap untuk tugas itu. Kata nyonya itu, saya harus masuk salah satu sekolah di Betawi menjadi guru. Bahwa ayah saya menyetujui usul itu, kamu sudah tahu, maka saya akan pergi ke Betawi. Kamu tahu kegemaran saya terhadap kesusastraan, dan tentu tahu juga bahwa saya bercita-cita menjadi pengarang yang berarti. Akan tetapi tidak dapat mewujudkan dua cita-cita sekaligus. Setidak-tidaknya saya melihat kemungkinan menjadi guru. Tapi menurut pendapat saya, pengajaran pendidikan anak-anak yang dipercayakan kepada kami itu suatu perkara yang sungguh-sungguh, bahkan teramat suci, sehingga saya tidak akan puas bila merasa tidak mampu mengerjakan dengan baik. Sebagai guru pada sekolah berasrama, sepanjang hari saya harus mengasuh anak-anak. Apalagi jalan lain yang terbuka bagi kami. Seorang dokter Adri yang secara pribadi belum kami kenal, seorang yang ternama dan disegani, yang banyak mendengar tentang kami, dengan kehendaknya sendiri menawarkan kepada kami apabila mau untuk mendidik menjadi bidan dengan cuma-cuma dari pihak lain. Ada juga yang menawarkan kesempatan semacam ini. Kami sangatlah berterima kasih atas tawaran-tawaran itu. Bidan di Hindia sini sangat dibutuhkan. Tiap tahun di Jawa atau seluruh Hindia Belanda ini rata-rata 20.000 orang perempuan mati beranak dan 30.000 anak lahir meninggal karena pertolongan bagi perempuan bersalin yang kurang memadai. Kembali ke soal rencana kami. Untuk melaksanakan rencana kami itu, kami hanya menunggu izin ayah saja. Stella, maafkanlah seorang ayah yang bimbang melepaskan anak-anaknya kepada nasib yang tidak tentu. Sebagai perintis jalan yang pertama, kami harus memberantas perlawanan dan prasangka semua orang. Orang tua manakah yang begitu mengharap untuk melindungi anak-anak dari duka cita? Saya tidak tahu apakah saya akan pergi juga untuk belajar ke negeri Belanda bila kesempatan itu saya dapatkan. Sekarang kondisi ayah saya sangat lemah, harus sering dijaga dan diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Katakanlah hal itu sebagai suatu perkara kecil, tapi Stella, saya tidak akan dapat tenang sekejap pun
apabila saya tahu ayah menderita dan memerlukan pertolongan, sedangkan saya jauh darinya memenuhi panggilan saya. Salah satu cita-cita yang tidak saya sebarkan adalah hormatilah segala yang hidup, hak-haknya, perasaannya. Masalahnya sekarang bagaimana sebisanya menyelaraskan dua kewajiban besar itu. Penyelesaian sementara, saya merawat ayah tapi tidak juga mengabaikan pelajaran. Di rumah saya mempelajari sendiri tentang ilmu keguruan sejauh yang saya dapat pelajari sendiri. Terima kasih, boleh kita lanjutkan dengan pembacaan yang selanjutnya ataupun Ananda Raisa membacakan puisi. Baik, Bunda terima kasih ya. Jadi itu suratnya hanya sebagian Ibu karena banyak banget kan suratnya Kartini ya Bunda ya. Oke, baik pemirsa, kita akan mendengarkan atau menyaksikan langsung Nanda Raisa untuk membacakan puisi. Oh iya, Nanda Raisa ini adalah siswi SMA Negeri 3 Ketapang yang baru saja lulus ya Raisa ya, dan akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan sudah dinyatakan lulus di salah satu perguruan tinggi negeri di Kalimantan Barat ini. Selamat ya Raisa ya, Masya Allah. Silakan Raisa. Sebuah puisi Jiwa ditulis oleh Kartini tahun 1904. Jiwa kepada kawan-kawan kami. Apakah gerangan yang menyebabkan manusia-manusia sebelumnya tak saling mengenal, sejenak saling memandang, lalu berkehendak tak akan berpisah selama-lamanya? Apakah gerangan yang mengharumkan hati waktu mendengar bunyi suara tak pernah didengar sebelumnya? Lama bak requiem berdesing di telinga kami. Apakah gerangan yang membuat jiwa dalam gembira ria melambung tinggi, membuat hati berdetak hebat? Bila sepasang mata manis memandang mata kami, dan kami teringat jabat tangan yang hangat. Tahukah kau, samudra biru yang mengombak dari pantai ke pantai? Tahukah kau kepadaku atas dasar keajaiban itu? Wahai, katakan padaku, angin bersayap cepat dari tempat-tempat jauh kau datang. Apakah gerangan yang tak dipanggil datang selamanya mengikat hati kuat-kuat? Wahai, katakan surya emas bercahaya-cahaya, sumber cahaya dan panas alam semesta nan kuasa. Apa gerangan keajaiban besar itu namanya, yang membuat hati kita dengan nikmatnya melembutkan, merupakan duka yang menghampiri kita di dunia? Sinar matahari menembus dedaunan, jatuh pada pasang naik bergelombang, menjadi serba berkilauan di sekitar, serba terang di bawah sinar cahaya matahari keemasan. Permainan dari cahaya dan warna disaksikan mata nan gembira ria.
dari dada yang terharu dalam membumbungkan puji syukur yang dalam. Bukan satu keajaiban, melainkan 3. Berkilauan di atas indung mutiara yang cair dengan huruf berlian tertulis oleh cahaya. Cinta, persahabatan, simpati. Cinta, persahabatan, simpati. Riak ombak menggumam menirukan. Bayu di pepohonan menyanyikan kepada anak manusia yang bertanya. Manis terbelai telinga yang mendengarkan oleh nyanyian gelombang dan angin nan ajaib. Di seluruh dunia, jiwa yang sama akan berjumpa. Jiwa yang sama tak memandang warna, tak memandang pangkat dan tingkat, tetapi tangan berjabat dalam hal apapun jua. Dan bila jiwa telah berjumpa, tak terlepaskan lagi ingatan yang mengikatnya. Dan dalam hal apapun jua, meski waktu dan jarak tetap setia. Suka, duka ditanggung bersama. Demikian sepanjang hidup. Duhai, bahagia nian bertemu dengan jiwa nan sama, telah tersua harta terkudus. Kartini, Rembang, September 1904. Sekian, terima kasih. Kita boleh tepuk tangan. Terima kasih. Bagus banget, keren banget. Terima kasih. Dan luar biasa. Oh ya, Raisa katanya kan punya prestasi nih. Ya. Coba disampaikan prestasi yang sudah diraih, khususnya dalam bidang puisi nih. Ya, kalau khusus dalam bidang puisi, Raisa pada saat tahun 2024 berhasil mencapai juara pertama dalam bidang baca puisi dalam rangka FLS 2M tahun 2024. Kemudian dilanjutkan dengan tahun berikutnya yaitu tahun 2025 dengan event yang sama yaitu FLS 3M berhasil mencapai juara ketiga dalam bidang yang sama pula yaitu baca puisi. Kemudian Raisa juga menjadi puisi terpilih tingkat nasional pada tahun 2024. Kemudian berhasil mencapai juara pertama juga pada event Piala Semangka dan dengan bidang lomba baca puisi. Dan yang baru-baru ini berhasil mencapai juara kedua di tingkat provinsi dalam rangka HUT Hibasi dan Hari Khairil Anwar. Masya Allah, luar biasa. Emang hobi dari kecil ya Raisa ya? Lebih tepatnya pada saat SMP mulai menemukan keinginan untuk belajar baca puisi. Mulai senang dan menjadi betul. hobi. Iya. Oke. Oh, itu dari siapa tuh? Dari mama, dari papa atau gimana? Mungkin dari kakek iya. Karena beliau juga merupakan guru bahasa Indonesia pada saat masanya. Hobi syair guru, hobi pidato dan hobi puisi juga. Masya Allah, oh pantas ya. Jadi hobi banget sama puisi. Baik, Gen. Raisa, cita-citanya nanti mau jadi apa nih? Berhubung telah lulus di Universitas Tanjungpura jurusan hukum, sepertinya ingin jadi pengacara. Masya Allah. Amin. Oke, semangat ya nanti kuliah. Kuliah bulan berapa kuliah? Sekitar Agustus atau September. Oke, baik, pada umum seperti pada umumnya ya. Baik, jadi sekarang udah siap-siap dan seterusnya karena harus berpisah dong sama mama sama papa ya. Dan harus berpisah sementara, tapi kan. Oke. Baik. Kita ke ini. Siapa nih? Cesha. Hai Cesha.
kamu tuh cantik banget, cantiknya gimana gitu ya. Oke. Pakai kebaya ya. Jadi pemirsa, Bunda Hajah Hartati pakai kebaya warna merah marun, kemudian jilbabnya orange, kemudian Raisya kehijau-hijauan ya Raisya ya. Dari atas sampai bawah hijau, wah cantik banget lah ya. Kemudian Cesha coklat. Wih, Masya Allah. Cesha boleh cerita kelas berapa sekarang? Untuk sekarang kelas 12 sudah selesai ujian. Oh sama, oke. Jadi sudah lulus juga nih perguruan tinggi nih. Iya, lagi daftar. Oke, baik. Cesha emang hobi banget sama puisi atau baca-baca gini? Dari kapan hobinya mulai terasa, mulai menyadari bahwa saya hobinya ini gitu? Oh, jadi ini ditodong nih ceritanya. Masya Allah. Tapi pasti siap. Oh pasti dong. Iya, kalau nggak siap pasti ini banyak alasan. Misalnya maaf bunda, saya lagi di sini. Biasanya gitu. Oke, Cesha, silahkan. Apa judul puisimu? Bukan puisi ya. Apa? Surat. Oh baca surat. Oh iya ya, puisi tadi ya. Raisa. Oke, Cesha. Baca surat Kartini. Berarti sama-sama bunda tadi. Oke, silakan. Awal tahun 1900 pada Nyonya provinsi. Agak dikeluarkan suaranya sayang. Bila orang hendak sungguh-sungguh memajukan peradaban, maka kecerdasan pikiran dan pertumbuhan budi harus sama-sama dimajukan. Dan siapa yang bisa paling banyak berbuat untuk yang terakhir itu, yang paling banyak membantu mempertinggi kadar budi manusia, perempuan. Karena di pangkuan perempuanlah pertama-tama manusia menerima pendidikannya. Di sana anak mula-mula belajar merasa, berpikir, berbicara. Bangsa kami tidak terlalu cepat bergerak untuk cita-cita tinggi. Kami harus membuat mereka tercengang melalui contoh yang berbicara dan membuat mereka terpaksa. Jika kami mau mencapai cita-cita untuk memperbaiki dan memberi penyemangat, dan karenanya pergi ke Belanda dengan tujuan utama untuk belajar. Bagi kami baik kalau kami pergi. Ibu tercinta, tolong mengusahakan kami pergi. Kalau kami tamat belajar dan kembali ke Jawa, kami akan membuat asrama untuk putri-putra bangsa. Kalau mungkin atas biaya pemerintah, kalau tidak, kami akan mendirikannya dengan bantuan swasta, dengan cara lotre uang atau yang semacamnya. Akan ada jalan kalau sudah tiba waktunya. Untuk sementara, halangan yang terutama yang ada di rumah kami sendiri yang harus kami hilangkan. Kami akan merasa girang segirang-girangnya jika mendapat izin dari ayah. Aduh, alangkah pedihnya, sedihnya rasa hati. Sengsara betul menjadi gadis Jawa dan berperasaan haus. Kasihan ayah dan ibu kami. Nasib celaka manakah yang memberi mereka anak-anak perempuan serta kami. Bantulah mengusahakan kami pergi dari sini untuk bekerja mewujudkan cita-cita kami. Akan tiba saat permulaan untuk mengakhiri ketidakadilan yang besar yang menyebabkan ribuan hati perempuan dan anak hancur oleh Facebook. Kasihan anak-anak sendiri. Demikian mungkin ibu bergumam. Kamu berdua hendak mengoncongkan gedung raksasa itu, hendak menghancurkannya. Saya bisa mendengar ibu bertanya seperti itu. Kami akan mengguncangkannya, ibu saya, dengan segala kekuatan, walaupun yang akan runtuh hanya satu butir batu
saja, maka kami akan merasa bahwa hidup kami tidak sia-sia. Senang sekali mempunyai cita-cita dan tujuan hidup. Sebut kami orang gila, orang sinting. Semua saja yang Ibu kehendaki. Kami tidak akan berbuat lain, itu sudah tabiat kami. Kakek merintis jalan seketika beliau setengah abad yang lalu memberi putra-putrinya pendidikan Eropa. Kami tidak berhak bodoh, tidak berhak tak berarti. Kebangsaan menanggung kewajiban terus-menerus makin tinggi. Sudah, Jesa? Sudah? Ini untuk yang pertama, mungkin kalau ada waktu nanti kita beri kesempatan lagi. Jesa dengan Raisya. Oke. Baik, pendengar dan pemirsa Radio Kabupaten Ketapang, demikian tadi kita sudah menyaksikan langsung pembacaan surat Kartini oleh Ibu Haji Hartati M. Thohir selaku penasehat PKBI Cabang Ketapang. Kemudian pembacaan puisi oleh Ananda Raisya dan dilanjutkan kembali tadi pembacaan surat oleh Ananda Ceisha Ramadhani. Ditodong tapi keren banget baca suratnya. Berarti emang udah siap banget ya. Jadi relawan PKBI itu harus standby karena dari tahun berapa Bunda? Dari tahun 1999 ya Bunda ya? Kalau bersama RKK. Bersama RKK dan bersama saya. Saya itu jadi asistennya Bunda itu kalau Bunda panggil jam misalnya malam, jam 8 malam, saya harus turun karena rumah kami pun tidak berjauhan. Zaman dulu itu sudah udah ada telepon rumah. 99 kan belum ada ponsel ya Bunda. Bunda biasanya nelpon ke rumah, pakai telepon rumah. Kemudian sampailah tahun terakhir PKBI bersiaran sebelum Bunda akhirnya tidak lagi menjadi ketua itu tahun 2013 kalau nggak salah, 2013-2014 ya Bunda ya. Dan alhamdulillah sekarang aktif lagi dan masih ada Bunda, masya Allah. Penerusnya banyak dan sekarang yang sudah menjadi ketua PKBI yang baru adalah Kak Dini ya, Dini Rahmasatuti. Panjang gelar beliau. Beliau itu S2 apoteker, S2 apoteker ya. Oke. Baik, teman-teman pendengar setia Radio Kabupaten Ketapang, ada lagi Bunda selain ini? Kayaknya kalau ada waktu ya masih diberi kesempatan untuk 2 surat masih bisa. Iya, berapa durasi satu suratnya itu Bunda? Mungkin kurang lebih seperti durasi yang Ceisa. Oke. Berarti Raisa yang baca ya? Oke, Raisa. Ayo siap. Oke, Raisa. Silakan Raisa, tunjukkan pesonamu Raisa. Berkaitan dengan gender ini. Masya Allah, baik Bunda. Oke. Karena Ibu kita Kartini adalah pejuang emansipasi wanita ya pada masanya dan penerusnya sampai saat ini ya kita ini dong. Baik, silakan Raisya. Kepada Tuan Prof. Dr. GK Anton dan Nyonya Dijena, seharusnya saya lahir sebagai anak laki-laki. Bila itu yang terjadi, mungkin akan ada dari rencana-rencana saya yang melambung tinggi itu yang dapat terwujud. Kini, sebagai anak perempuan dalam masyarakat Bumi Putra, hal itu hampir tidak mungkin. Dapatkah kita mengharapkan dengan sungguh-sungguh bahwa di Hindia yang biadab, terbelakang, terkantuk-kantuk, dengan murah hati akan mengizinkan anak gadisnya memandang dirinya manusia, makhluk yang berhak atas kesadaran batin yang merdeka, berhak berpikir bebas, merasa dan berbuat.
timbul perasaan pada saya, seolah-olah pintu surga terbuka secara tiba-tiba. Hal itu terjadi ketika beberapa waktu lalu saya membaca berita di koran bahwa pemerintah akan membuka kesempatan bagi anak perempuan bupati untuk belajar menjadi guru. Usaha siapa itu? Tentu tidak perlu saya terangkan kepada Tuhan. Kami hampir seperti gila karena gembira. Hal itu sudah merupakan kemajuan besar. Peribahasa menyatakan dengan nyata sekali. Soalnya hanyalah mengayunkan langkah yang pertama. Kami mengharapkan sangat banyak dari rencana pemerintahan yang bagus itu. Tapi itu akan sia-sia saja. Karena kebanyakan kepala bumi putra yang dimintai pendapat mengenai hal itu tidak setuju. Telah berulang saya katakan kepada diri saya berseru keras bahwa impian dan cita-cita itu beban tak berguna dalam masyarakat bumi putra kita. Ada yang bagus. Kemewahan yang berlebihan dan berbahaya. Yang tidak pecah. Tapi yang mengatakan demikian itu hanya mulut yang dikarenakan bisikan otak yang dingin dan tak acuh. Hati, benda yang bodoh tolol itu tidak dapat memisahkan diri dari mimpi dan cita-cita. Sedemikian dalamnya mimpi tentang kebebasan dan cita-cita lain yang berakar di hati kami, sehingga kedua hal itu tidak dapat dimusnahkan tanpa sama sekali merusak dasarnya tempat mimpi itu. Dan cita-cita itu tumbuh dengan suburnya. Tuhan baik sekali telah mengkhawatirkan masa depan saya. Saya sungguh-sungguh berterima kasih. Tapi, jangan lagi bersedih memikirkan saya. Atau lebih baik, kami tahu apa yang menunggu kami. Kami bertiga bergandengan tangan menempuh hidup yang bagi kami akan penuh dengan perjuangan, kekecewaan, dan duka. Yang disebarkan di atas jalan yang kami pilih tentunya bukan bunga mawar. Benar, jalan itu penuh duri. Tapi kami sendirilah yang memilihnya karena cinta. Dan dengan cinta dan gembira pula lah kami akan menempuh jalan itu. Untuk turun merintis jalan yang mengantarkan beribu-ribu jiwa saudara-saudara perempuan kami yang papa tertindas dan terinjak-injak ke arah kebebasan dan kebahagiaan. Itulah mimpi 3 saudara, 3 gadis kakak beradik di tanah matahari yang jauh. Sekian, terima kasih. Wih, keren banget. Boleh dong tangan. Keren banget. Baik, ditutup sama Cesa ya. Cesa. Oke, Cesa. Volumenya ya Cesha. Cesa ini kayaknya pendiam ya. Ini dua-duanya cocok jadi model ya Bunda. Oh iya. Iya. Ikut dupes deh. Keren. Oh iya, Cesa kemarin itu ikut duta investasi Cesa ya. Finalis duta investasi. Ajang apa aja yang udah diikuti Cesa selama ini? Modeling dan bidang olahraganya 1. Olahraga. Pernah juara 2 kabupaten kota. Juara apa? Catur. Catur. Masya Allah. Oh, pantesan pendiam ya. lebih banyak mikir. Deep banget ini ya. Wih, keren ya. Oh, jadi atlet catur ternyata. Oke. Kalau ini
Raisya selain lomba baca puisi, prestasinya di bidang apa lagi? Raisa pernah dapat penghargaan itu lomba menyanyi juga. Iya dong, suaranya bagus banget soalnya. Kemudian baru-baru ini juga berhasil mendapatkan penghargaan editing video kreatif. Masya Allah. Juara 3 dari Politap atau Politeknik Kabupaten. Iya, Politeknik Negeri Ketapang. Iya. Oke, keren banget. Ini anak-anak berprestasi. Iya Bunda? Forum remaja ini semua tuh peer educator, jadi dia bisa melakukan pendidik sebaya. Oke. Tentang masalah kesehatan reproduksi. Ya. Pantesan. Jadi mereka ini selain berprestasi di berbagai bidang, jadi mereka juga biasanya mengedukasi teman-temannya juga, Iya. baik itu di sekolah maupun di kelompok-kelompok tertentu. Iya. Cesa, silakan Cesa. Surat ke-9. Oke. Surat ke-9. 21 Januari tahun 1900 kepada Nyonya Abendon Manto. Tadi sore kami pergi ke pantai dan kami mandi di laut. Lautnya tenang, menyenangkan dan sama warnanya. Saya duduk di atas batu karang dengan kaki terjuntai ke dalam air dan mata memandang jauh ke kaki langit. Aduhai, alangkah indahnya ceritanya bumi ini. Kedamaian, rasa bahagia, rasa terima kasih meresap ke dalam hati saya. Alam tidak pernah membiarkan kami pergi sebelum dihiburnya. Apabila kami datang kepadanya untuk minta dihibur. Telah lama dan telah banyak saya memikirkan perkara pendidikan, terutama akhir-akhir ini. Saya pandang pendidikan itu sebagai kewajiban yang demikian mulia dan suci, sehingga saya anggap suatu kejahatan apabila tanpa kecakapan yang sempurna. Saya berani menyerahkan tenaga untuk perkara itu. Sebelumnya, harus dibuktikan apakah saya mampu menjadi pendidik. Bagi saya, pendidikan itu merupakan pembentukan budi dan jiwa. Aduh, saya sama sekali tidak akan dapat berpuas diri apabila sebuah murid saya merasa tidak dapat menjalankan tugas seperti yang saya wajibkan sendiri kepada pendidik yang baik. Dengan mengembangkan pikiran saja, tugas pendidikan belum selesai, belum boleh selesai. Seorang pendidik harus juga memelihara pembentukan budi pekerti. Walaupun tidak ada hukum yang secara pasti mewajibkannya melakukan tugas itu. Namun, secara moral ia wajib berbuat demikian. Dan saya bertanya pada diri saya sendiri, dapatkah kiranya saya menjalankan tugas itu? Saya yang masih perlu juga dididik ini. Sering saya mendengar orang mengatakan bahwa dari yang satu dengan sendirinya akan timbul yang lain. Oleh perkembangan akal dengan sendirinya, budi itu menjadi halus luber. Tapi dari pengamatan saya berpendapat bahwa hal itu sama sekali tidak selamanya demikian. Peradaban, kecerdasan pikiran belumlah merupakan jaminan bagi kesusilaan. Dan orang tidak boleh terlalu menyalahkan mereka yang budi pekertinya tetap jelek, meskipun pikirannya cerdas benar. Sebab dalam kebanyakan hal, kesalahannya tidak terletak pada mereka sendiri, melainkan pada pendidikan mereka. Aduh,
telah sangat banyaknya mereka yang mengusahakan kecerdasan pikiran. Tapi apa yang telah diperbuatnya untuk pembentukan budi pekerti mereka? Aduhai, dengan gembira saya benarkan pikiran suami nyonya yang demikian jelas terbaca dalam surat edaran tentang pengajaran untuk anak-anak perempuan Bumi Putra. Perempuan sebagai pendukung peradaban, bukan karena perempuan yang dianggap cakap untuk itu, melainkan karena saya sendiri juga yakin sungguh-sungguh bahwa dari perempuan mungkin akan timbul pengaruh yang besar. Saya yakin yang baik atau buruk akan berakibat besar bagi kehidupan, bahwa dialah yang paling banyak dapat membantu meninggikan kadar kesusilaan manusia. Dan bagaimanakah ibu-ibu Bumi Putra dapat mendidik anak-anaknya kalau mereka sendiri tidak berpendidikan? Karena itulah maka saya sangat gembira atas maksud yang mulia, hendak memberikan pendidikan dan pengajaran kepada gadis-gadis Bumi Putra itu. Sudah lama saya mengerti bahwa hanya itulah yang dapat membawa perubahan dalam kehidupan perempuan Bumi Putra yang menyedihkan ini. Pengajaran kepada anak-anak perempuan yang akan merupakan rahmat bukan hanya untuk perempuan saja, melainkan untuk seluruh masyarakat. Di mana-mana kami mendengar orang membicarakan sekolah-sekolah yang akan didirikan untuk anak perempuan Bumi Putra. Betapa bersinar-sinar mata kami dan hati kami menjadi gembira kalau kami mendengar rencana itu dibicarakan dengan penghargaan dan persetujuan yang begitu banyak. Kerap kali kami harus menggigit bibir untuk tidak bersorak-sorak kegirangan, menggenggam tangan kami erat-erat untuk tidak menyatakan kegembiraan kami dengan keras. Di kalangan perempuan Bumi Putra sendiri, sepanjang pengetahuan kami sangat gembira akan hal ini. Semua yang kami bicarakan tentang perkara itu ingin menjadi anak lagi untuk dapat turun mengenyam pengajaran itu. Alangkah bagusnya sekolah-sekolah Bumi Putra di Pati, Kudus, Jepara, dan di distrik-distrik dapat menunjukkan bukti-bukti nyata kepada nyonya mengenai keberhasilan pekerjaan yang mulia itu. Anak-anak perempuan dari kalangan rakyat yang bersekolah di situ jumlahnya semakin bertambah. Tepuk tangan, Masya Allah, luar biasa. Pembacaan puisinya oleh surat maaf ya, antara surat dan puisi karena intonasinya agak-agak sama jadi kayak supaya makna yang tersirat ya sampai. Ya, Oke Bunda, seperti kita tadi sampaikan bahwasanya tema Hari Kartini pada tahun 2026 adalah perempuan berdaya, komunitas sejahtera. Jadi cocok banget ketika Radio Kabupaten Ketapang menghadirkan pengurus PKBI cabang Kabupaten Ketapang. Ya Bunda ya. Pilih surat-surat berkaitan dengan tema tersebut. Kemudian ini PKBI ini kan adalah komunitas. Ya, PKBI ini bukan partai ya pemirsa, tapi perkumpulan keluarga berencana Indonesia cabang Ketapang. Jadi PKBI ini ada di seluruh Indonesia. Ya. Sejak tahun berapa Bunda PKBI ini? PKBI itu lahir di tahun 1957. 57 ya. Desember ya. Iya. Bulan Desember. Berarti udah lama banget ya, iya. Berapa tahun ya? 57. Hitung aja 60 lebih Bunda. Iya. Ya.
69 69 dong. Ya, 69 tahun usia PKBI ya. Jadi untuk Kabupaten Ketapang mulai tahun berapa Bunda? Ada cabang di Kabupaten Ketapang. Lupa ya. Tapi seingat saya waktu tahun 66 itu sudah ada PKBI. Oke. Jadi sejak itu yang saya tahu. Saya kurang tahu. Iya. Dan mungkin sejak itu ya. Iya. Sampai sekarang. Dan Bunda mulai tahun berapa nih jadi ketua PKBI? Karena kan waktu itu saya ketemu Bunda kan di tahun 1999. Saya udah bukan, Bunda sudah menjadi ketua PKBI waktu itu. Tahun berapa Bunda? Sebelum saya menjadi anggota dewan, itu ya sekitar tahun 2000-an, 3 periode. Karena sesuai anggaran dasar rumah tangga waktu itu. Oke. Terakhir maksudnya sebelum tahun 2000-an dong berarti ya. Iya. Sebelum itu saya memang udah eksis di situ, aktif relawan ya. Oke, baik Bunda. Nah, pesan-pesan Bunda sebagai tokoh perempuan Kabupaten Ketapang, sebagai seorang ibu, seorang mertua, seorang eyang putri, kemudian seorang bunda yang punya anak angkat banyak banget, termasuk aku. Dan alhamdulillah aku adalah salah satu anak kesayangannya Bunda ini. Kesayangan bukan berarti disayang, tapi banyak diomelin, banyak dinasehatin, masya Allah. Dan alhamdulillah nasihat-nasihat Bunda ini memang luar biasa, sudah saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan memang baik banget ya nasihat itu. Silakan Bunda, ada yang ingin disampaikan? Ya, saya dalam momen Hari Kartini ini kan berharap ya, dan berharap terus bahwa perempuan itu harus terdidik. Karena seorang perempuan yang terdidik menjadi ibu itu akan bisa membangun peradaban. Karena satu orang ibu di dalam sebuah rumah tangga itu kan ada anak, ada suami. Izin Bunda, boleh diulang lagi Bunda? Iya. Jadi dalam rangka Hari Kartini ini saya konsisten dan tetap, artinya berharap kepada perempuan untuk memperoleh pendidikan yang layak, karena dengan satu perempuan itu kita bisa mendidik banyak orang. Dalam satu rumah tangga saja kita bisa mendidik misalnya bisa 5 orang dan lebih. Apalagi kalau semua perempuan itu terdidik sesuai dengan tadi surat Kartini, bahwa pendidikan itu memuliakan manusia. Artinya kita tidak bicara hanya mengenai harta, tapi mengenai harkat manusia. Jadi mohon, dan kita mengajak semua perempuan. Kalau sekarang bukan hanya perempuan ya, semua perempuan dan laki-laki bersama-sama. Jadi pendidikan ini penting, ya kan? Nah, jadi itu. Jadi pendidikan tidak harus misalnya formal. Kalau seperti saya kan, jadi terus belajar sampai kita akhir hayat. Ya. Kalau kita belajar itu kan artinya kita memperoleh ilmu baru. Jadi ilmu baru itu kita bisa manfaatkan untuk orang yang memerlukan. Jadi kita tidak bisa misalnya memberikan berupa harta benda. Ya, jadi pendidikan, edukasi itu mungkin juga bermanfaat. Itu bahkan lebih bermanfaat dari harta benda. Iya Bunda. Oke Bunda, terima kasih banyak Bunda. Terima kasih kembali semuanya. Selamat Hari Kartini ya Bunda. Iya. Untuk semuanya. Baik, pemirsa,
dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan kami untuk acara baca surat Kartini dan baca puisi yang bertemakan Kartini tadi bersama Ibu Haji Hartati M. Thohir, penasehat PKBI Cabang Ketapang, kemudian Ananda Raisya Hanifa Erlanda, Ketua Forum Remaja PKBI Cabang Ketapang, kemudian ada Ananda Cesha Ramadhani, anggota Forum Remaja PKBI Cabang Ketapang, dan Ibu Veronica Yeni yang selalu setia mendampingi karena beliau adalah bendahara PKBI. Oh iya, saya salam lagi buat Dini Rahmasatuti yang saat ini sedang bergelut dengan obat-obatnya karena beliau seorang apoteker sehari-harinya di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Agus Jam Ketapang, dan beliau sudah janji nanti mungkin hari Senin akan mampir ke studio atau bagaimana caranya untuk kita bincang-bincang terkait dengan kiprah PKBI Cabang Ketapang. Bunda, terima kasih sekali lagi Bunda. Sehat selalu Bunda ya. Masya Allah. Kemudian Ananda juga mohon maaf kalau kadang-kadang agak lama membalas chatnya Bunda. Oke, Masya Allah. Raisa, terima kasih sayang ya Raisa. Oke, Cesa juga sukses untuk kalian dan terus semangat, jadilah perempuan hebat seperti yang ada di tengah-tengah kalian itu. Amin. Pemirsa, sampai jumpa. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Wilia dan Bung Ivan Rulianto beserta seluruh tim liputan Radio Kabupaten Ketapang mengucapkan selamat menyambut Hari Kartini ke-147 tahun 2026 di tanggal 21 April nanti, dan sukses menyertai kita semuanya untuk perempuan berdaya, komunitas sejahtera dan hebat perempuan Indonesia. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.